Sapa Hati bersama Gus Agus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bismillah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Sobat Dimas di Ajeng yang berbahagia, marilah kita senantiasa panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana dengan limpahan nikmat yang diberikan kepada kita, alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih bisa berjumpa kembali. Dimas di Ajeng yang berbahagia, pada pertemuan kita yang lalu kita telah sedikit membahas hal-hal yang berhubungan dengan ikhtiar ataupun bekerja. Kemarin kita masih ingat bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat mencintai orang-orang di antara kamu semua yang mau bekerja dengan cara profesional. Bekerja tidak sekedar asal-asalan. Sing penting kerja, tidak seperti itu. Tapi bekerja yang memang betul-betul atau sungguh-sungguh kita mempunyai cita-cita tinggi untuk apa yang kita laksanakan itu bisa berhasil dengan baik. Di samping itu juga yang perlu kita ingat adalah kadang-kadang kita lupa dengan waktu yang juga sangat penting di dalam kita melaksanakan suatu pekerjaan. Maka tidak heran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wal asri innal insana lafi husr, bahwa demi waktu. Kenapa Allah sampai bersumpah demi masa? Karena waktu itu sangat penting buat kita semuanya, sangat berharga. Maka di dalam kita melakukan satu aktivitas apapun, di dalam bekerja, di dalam hal-hal yang lain, waktu itu sangat perlu kita perhitungkan supaya bisa bermanfaat lebih jauh. Dimas di Ajeng yang berbahagia, kemarin juga kita sudah sampaikan bahwa ikhtiar bekerja itu merupakan satu kewajiban bagi kita manusia, yang tidak kalah penting dengan kewajiban yang lain, seperti sholat, puasa, juga hal-hal yang kewajiban-kewajiban lain. Maka kalau kita bisa menyadari bahwa ini merupakan satu kewajiban, insya Allah pekerjaan apapun yang kita lakukan, insya Allah akan berhasil dengan baik dan akan berpahala buat kita untuk nanti tujuan di akhirat kelak. Maka pada saat kita memulai bekerja, niatlah di hati kita dengan niat ibadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa bahwa ada hadis yang menyampaikan bahwa segala sesuatu itu tergantung daripada niatnya. Maka dengan niat yang ikhlas, niat yang tulus di dalam kita melaksanakan satu pekerjaan, insya Allah pekerjaan itu akan berhasil dengan baik. Dengan semangat yang tinggi, dengan semangat yang sungguh-sungguh, dengan manajemen waktu yang tepat, dengan kalkulasi-kalkulasi yang kita perkirakan bahwa pekerjaan-pekerjaan ini harus dilaksanakan dengan baik, maka segala sesuatunya insya Allah akan berhasil dengan baik. Tujuan ikhtiar ini tak lain adalah untuk bisa melaksanakan perintah-perintah Allah dan Rasul-Nya untuk hal-hal yang lain.
Seperti kemarin kita juga contohkan. Bagaimana kita bisa berangkat haji kalau kita tidak mempunyai harta. Karena bagaimanapun kita bisa menunaikan rukun Islam yang kelima ini. Kalau kita dalam keadaan yang tidak mampu, bagaimana mungkin kita bisa melaksanakan? Semua itu butuh duit. Semua itu butuh uang. Di samping juga itu butuh kesehatan. Dan kita bisa sehat kalau kita suplai makanan di dalam diri kita tuh bagus. Bergizi. Tanpa itu semua juga kita pasti kesehatannya juga akan terganggu. Semua itu bisa terlaksana kalau kita mampu untuk mencukupinya dan bisa membeli apa yang kita perlukan. Dari sarana ini tentu bisa kita dapatkan kalau kita bekerja dengan sungguh-sungguh. Apapun jenis pekerjaannya. Maka dalam kita yang sudah bisa bekerja di bidang apapun, syukurilah bahwa kita bisa melaksanakan perintah Allah, yaitu bekerja. Jangan lupa di dalam hadis yang lain juga Rasulullah SAW menyampaikan bahwa tidak ada dosa. Ada dosa yang tidak bisa diampuni dengan sholat. Tidak bisa diampuni dengan puasa. Tidak bisa diampuni dengan haji dan umroh. Sahabat bertanya pada Rasul, "Wahai Rasul, apa yang bisa mengampuni dosa tersebut?" Rasulullah SAW bersabda, berkata, yaitu berikhtiar mencari rezeki. Jadi kita mencari rezeki itu adalah satu ibadah yang salah satunya adalah bisa menghapus dosa-dosa kita. Bahkan Rasulullah SAW juga bersabda dalam hadis yang lain, apabila kita bekerja sampai larut, maka Allah akan mengampuninya. Jadi di sini dalam Islam itu sangat jelas, sangat penting, sangat menekankan bahwa orang itu perlu ikhtiar dengan sekuat tenaga, perlu bekerja dengan sepenuh hati, supaya menghasilkan apa yang kita cita-citakan, supaya mendapatkan apa yang kita harapkan, sehingga perjalanan hidup kita itu bisa sukses di dunia maupun di akhirat. Kadang kalau kita mau mencontoh perilaku Rasulullah SAW dan juga keluarganya, coba kita lihat sejarah. Rasulullah SAW sejak usia 12 tahun ini sudah ikut berdagang, ikut jualan dengan pamannya Abu Thalib. Beliau pengusaha, beliau pedagang, beliau juga penggembala pada waktu kecil. Istrinya juga sama, beliau adalah saudagar, Siti Khadijah. Jadi pengusaha. Artinya kalau kita mau mengikuti jejak Rasulullah SAW, ayolah kita jangan bermalas-malasan di dalam melaksanakan suatu pekerjaan. Dimas di ajeng yang berbahagia. Bagi kita umat Islam, muslim maupun muslimah, kalau mau melaksanakan ajaran agama dengan benar dan hafah, salah satunya ikhtiar ini adalah kewajiban yang harus kita penuhi. Jadi tidak semata-mata kita beribadah itu hanya sholat, zikir, puasa. Tidak hanya semata itu. Tapi untuk tujuan ini ada sarana yang harus kita penuhi juga, yaitu tadi dengan ikhtiar tadi. Dengan adanya ikhtiar, kita mencari rezeki. Fa insya Allah ibadah-ibadah kita yang lainnya, amalan-amalan soleh yang kita kerjakan lainnya, fa insya Allah akan kita bisa laksanakan dengan baik. Kita bisa bersedekah. Kita bisa menyantuni anak yatim. Kita bisa membantu orang fakir miskin. Ya kalau kita punya harta.
Kita bisa wakaf, ya kalau kita punya harta. Semua itu adalah untuk tujuan dunia dan akhirat. Maka, mari kita teguh kekuatan kita, kemampuan kita untuk senantiasa menunaikan kewajiban yang Allah berikan kepada kita, yaitu ikhtiar dengan sebaik-baiknya. Dimas Di Ajeng yang berbahagia, semoga dengan adanya apa yang telah kami sampaikan, ini bisa bermanfaat buat kita semuanya, dan insya Allah akan menjadi pahala buat kita semuanya, dan kebahagiaan buat kita semuanya, baik di dunia maupun di akhirat. Demikian, semoga ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sapa Hati bersama Gus Agus. Dipersembahkan oleh Ziman, enzim antioksidan aktif, menjaga kesehatan dan memperpanjang usia Anda.